anggota DPR tuh harus sadar bahwa mereka semua ini kan korban penyadapan, ya kan? Jangan lupa bahwa korupsi kita sekarang ini udah geser dari dari kejahatan kepada sistem dan kerugian negara kepada suap, dan suap itu didapatkan melalui penyadapan. Itu sekarang semua, tahun lalu ada 16 kasus. Semua kasus korupsi di Indonesia sekarang penyadapan. Dan penyadapan ini kan berasal dari alat sadap. Dan alat sadap ini sekarang itu ada di mana-mana. Ya. Caranya juga berbagai-bagai, teknologinya juga berkembang. Nah, saya banyak menduga dan saya mendapat banyak informasi juga. Asing ikut menyadap Indonesia secara lebih masif, ya. Bahkan saya mendengar lembaga-lembaga asing itu bisa punya alat sadap sendiri ya di Indonesia ini. Bahkan informasi-informasi penyadapan itu sekarang seperti ditradingkan ya di kalangan elit Indonesia, dan juga menjadi bahan yang dikumpulkan ke luar negeri dan kita di blackmail. Bukan tidak ada indikator. Zaman PSBY dulu jelas itu kita mungkin, apalagi kalau mengambil dari Wikileaks dan lain-lain yang menyebutkan bahwa Indonesia disadap. Menurut saya kasus Pak Nop kemarin itu dia disadap. Kemudian kalau kita baca di banyak kasus dan kejadian ya, termasuk di pengadilan Ahok kemarin, itu jelas itu ya. Ada verifikasi ya, bahwa pada jam 10:16 saudara ditelepon oleh presiden dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan luar biasa ya. Jadi menyadap, mencuri informasi yang sebetulnya merupakan tugas intelijen dan tidak boleh ketahuan, itu menjadi marak dan masif. Kalau kita lihat persidangan-persidangan, khususnya persidangan tipikor, itu diwarnai oleh penyadapan. Dan jangan lupa juga, misalnya ini blackmail sekarang nih kepada Habib Rizik, itu penyadapan itu. Orang menaruh kamera di kamar, ya kan, lalu kemudian diedit, ya, seolah-olah itu kejadiannya seperti apa, tapi itu semua adalah kasus-kasus penyadapan. Nah, saya waktu itu mengusulkan agar pemerintah membuat undang-undang penyadapan sebagaimana mandat daripada Undang-Undang Dasar dan juga mandat dari persidangan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review atau dalam judicial review Undang-Undang ITE yang mencantumkan pasal tentang pembuatan PP penyadapan itu dibatalkan, lalu MK mengatakan penyadapan adalah pelanggaran HAM berat dan hanya boleh diatur melalui undang-undang. Sebelum undang-undang itu ada, menurut saya kalau kita membuat pansus menginvestigasi, tentu ini akan lebih clear apa yang terjadi, sehingga PP itu nanti begitu dijadikan undang-undang sudah disempurnakan, sehingga bangsa Indonesia bisa kedap dari infiltrasi kekuatan-kekuatan luar yang secara terus-menerus membaca rahasia bangsa Indonesia. Banyak spy-spy yang mengintai kita, sehingga kebijakan kita, kebijakan politik kita, dan kebijakan ekonomi kita, jangan lupa, itu telah dikuasai dan dimengerti oleh orang lain, sehingga kita ini tidak pernah bangkit, tidak pernah bisa kuat, karena orang lain itu sudah mengerti apa yang akan kita lakukan. Dan itu memerlukan investigasi, dan karena itu saya mengusulkan, ya, kalau teman-teman menyadari betul, ini tidak membahayakan siapa-siapa kok. Saya tidak percaya ini akan mengalir ke Pak Jokowi dan sebagainya, itu tidak. Ini hanya untuk mengecek sudah seberapa jauh penyadapan yang tidak diatur ini, ya sekali lagi ya, tidak diatur ini sudah merajalela kemana-mana dan merusak kita semua. Jadi tetap akan mengusulkan, Bang? Kalau saya tetap mengusulkan, ya. Bang Arif, itu kan kemarin fraksi Partai Demokrat mengusulkan hak angket. Kira-kira perlu nggak sampai mengusulkan hak angket untuk mengusut dugaan pengadaan dana. Ya, itu barusan saya mengatakan bahwa
kepentingannya banyak sekali, ya apalagi karena undang-undangnya belum ada. Saya kira ada beberapa undang-undang yang sudah mengatur secara umum begitu. Misalnya undang-undang intelijen. Intinya di dalam undang-undang intelijen itu mengatakan penyadapan itu hanya boleh dilakukan oleh Badan Intelijen Negara untuk kepentingan single user presiden. Gitu. Yang kedua, penyadapan tidak boleh menjadi alat bukti hukum. Nah sekarang ini ada banyak orang menyadap secara intelijen tapi dijadikan alat bukti hukum. Itu problem. Yang kedua, penyadapan yang diatur di dalam KUHP, kemudian di dalam undang-undang psikotropika, itu agak spesifik di dalam undang-undang terorisme juga. Tapi penyadapan sebagai satu kegiatan untuk mengintai, terutama jika mengintai rakyat Indonesia, itu tidak ada aturannya sama sekali sekarang ini. Nah itulah yang menurut saya nanti menjadi hasil daripada investigasi ini gitu loh. Berarti untuk hak angket